Halo guys, selamat datang di channel Juragan Film. Buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, pastikan kalian semuanya klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen guys. Dan buat kalian semua yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga rezeki kalian semakin lancar. Cerita bermula saat sekelompok anak SMA sedang merayakan kelulusan sekolah mereka. Di antara mereka, ada sepasang muda-mudi yang saling jatuh cinta. Akan tetapi dari keduanya belum ada yang menyatakan cintanya sampai akhirnya si pemuda tersebut mengatakan bahwa dirinya akan meneruskan kuliah di Amerika. Kita kenalan dulu sama para pemainnya ya guys. Rian, Cinta, Ivan, Mona, dan Doni. Dan inilah Love is Cinta. Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Sebelum berangkat ke Amerika, Rian menghabiskan waktu bersama Cinta di tempat biasa mereka menikmati indahnya kota, yaitu di atas gedung yang sepertinya belum selesai pembangunannya. Di tempat ini, Rian mencoba untuk mengungkapkan perasaannya kepada Cinta. Tapi sepertinya Rian masih belum mampu untuk menerjemahkan kata love dengan baik guys. Scene berpindah saat Rian yang diantar oleh ibunya tengah bersiap untuk berangkat ke Amerika. Ia pun sangat berharap bahwa Cinta akan datang untuk menemuinya. Tapi ternyata Cinta sudah memiliki janji kepada Ivan bahwa dia akan datang di acara ulang tahun Ivan yang ke-371 guys. Sampai tibalah saat Rian harus segera berangkat karena angkot yang mengantar penumpang ke Amerika akan segera lepas landas. Cinta yang saat ini sedang bersama Ivan, hatinya mulai tidak tenang guys. Dan ia pun memutuskan untuk meninggalkan Ivan dan langsung OTW bandara. Sama halnya yang dialami oleh Rian. Ia pun memutuskan untuk mengcancel perjalanannya ke Amerika dan hendak menemui Cinta. Jadi di momen ini, Cinta yang OTW bandara dan Rian bergegas untuk menemui Cinta di tempat ulang tahun Ivan. Tapi di tengah perjalanan, mereka terjebak macet yang cukup panjang guys. Rian mencoba mencari tahu sumber kemacetan tersebut, yang ternyata salah satu mobil warga terbalik dan di dalam mobil tersebut terdapat anak kecil yang sedang menangis karena terjebak dan tak bisa keluar. Tanpa berpikir panjang, Rian langsung menolong anak kecil tersebut guys. Dengan memecahkan kaca pintu mobil, Rian berhasil membuka pintu mobil dan mengeluarkan anak kecil tersebut. Dan si anak pun langsung berlari ke pelukan ibunya. Tapi nasib naas menimpa Rian. Mobil tersebut tiba-tiba meledak dan membuat Rian harus kehilangan nyawanya. Sedangkan Cinta yang berhasil tiba di bandara hanya mampu melihat pesawat yang menuju Amerika telah lepas landas. Tapi di momen ini Cinta belum mengetahui bahwa sebenarnya Rian telah kehilangan nyawanya guys. Rian yang baru saja meninggal sepertinya belum bisa menerima keadaan tersebut. Sampai ia didatangi seseorang yang kita sebut saja namanya Mas Botak alias Mas Bo. Scene berpindah kepada Cinta yang sedang ngopi santuy di kedai Uncle Mutu bersama Mona, dengan perasaan galau karena tidak sempat bertemu dengan Rian. Secara langsung ia menonton berita yang memperlihatkan aksi heroik Rian saat menyelamatkan seorang anak kecil hingga membuat Rian kehilangan nyawanya. Di momen ini barulah Cinta menyadari bahwa Rian telah pergi untuk selamanya guys. Dan ia pun tak mampu lagi untuk membendung air matanya. Secara ajaib dan entah bagaimana caranya, ternyata Mas Bo bisa membantu Rian untuk menyelesaikan masalah dunianya yang belum selesai. Mas Bo memberikan waktu selama 3 hari kepada Rian untuk bisa menyelesaikan semua urusan di dunianya. Dikarenakan tubuh Rian hancur karena ledakan mobil, ia pun harus mencari tubuh dari jenazah orang lain untuk ia gunakan selama 3 hari. Dan ia pun menemukan jenazah yang baru saja meninggal yang bernama Doni. Menggunakan tubuh baru milik Doni, Rian menelpon Cinta menggunakan telepon koin.
yang ternyata Mona lah yang mengangkat telepon tersebut. Lalu Mona memanggil Cinta. Tapi belum sempat berbicara, sambungan telepon mereka harus terputus karena telepon koin tersebut tidak memiliki banyak waktu, guys. Lalu Rian memutuskan untuk pulang ke rumahnya menggunakan taksi. Setibanya di rumah, ia pun melihat halaman rumahnya sudah dipenuhi karangan bunga ucapan duka cita atas meninggalnya dirinya sendiri, guys. Tanpa basa-basi, ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan meminta uang kepada ibunya untuk membayar taksi yang sedang menunggunya. Sang ibu yang tak mengenal pria tersebut mengira bahwa ia adalah maling dan langsung memanggil suaminya untuk menghajar maling tersebut. Di momen ini, Rian yang menggunakan tubuh Doni mencoba untuk menjelaskan kepada mereka. Namun mereka tak percaya dan terus memukul lalu menghajar pria tersebut. Kemudian Rian pergi untuk melihat keadaan Cinta. Setibanya di sana, ia melihat Cinta yang sedang berduka dengan segala kenangan bersama Rian. Tak ingin menambah dukanya, ia pun mengurungkan niatnya untuk menemui Cinta. Keesokan harinya, Rian mengunjungi kediaman Doni. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang diduga pernah dekat dengan Doni. Ternyata guys, di sini Rian baru menyadari bahwa semasa hidupnya dulu Doni adalah seorang gay. Setelah mendapat cek dan kunci mobil, Rian langsung pergi meninggalkan pria tersebut. Scene berpindah kepada Rian yang berada di toko kaset langganannya. Lalu secara bersamaan datanglah Cinta dan mereka pun saling bertegur sapa untuk yang pertama kalinya. Dan mereka pun saling berkenalan. Tapi di sini Rian tidak langsung memberitahu kepada Cinta bahwa sebenarnya dia adalah Rian, karena sudah pasti Cinta tidak akan percaya. Setelah mereka berkenalan, Rian mengajak Cinta untuk makan malam di tempat biasa mereka makan bersama. Lalu Rian memesan makanan yang juga biasa mereka pesan, yang membuat Cinta terkejut karena Doni mengetahui makanan favoritnya bersama Rian. Usai menikmati makan malam bersama, sebelum mereka berpisah, Doni menyebutkan semua hal yang hanya diketahui oleh Rian, yang lagi-lagi membuat Cinta sangat terkejut. Cinta yang sangat penasaran lalu bertanya, "Siapa sih lo sebenarnya?" "Ya Don, gue nanya ke lo, siapa lo sebenarnya, ha?" Doni pun berjanji kepada Cinta bahwa besok ia akan mengetahui siapa Doni yang sebenarnya. Keesokan harinya, Doni menjemput Cinta dan mengajaknya ke tempat di mana terakhir kali Cinta bertemu dengan Rian. Dan tanpa banyak basa-basi, Doni langsung mengungkapkan bahwa sebenarnya dia adalah Rian. Sama seperti orang tuanya sendiri, Cinta pun tidak bisa mempercayai bahwa Doni adalah Rian. Lagi-lagi Doni berusaha keras untuk meyakinkan Cinta bahwa dia adalah Rian. Tapi dengan perasaan sedih, Cinta malah meninggalkan Doni. Waktu yang ia miliki tersisa 1,5 hari lagi, guys. Tapi sampai saat ini belum ada yang percaya bahwa ia adalah benar-benar Rian. Tak kenal putus asa, Rian kembali ke rumah orang tuanya untuk meyakinkan bahwa ia adalah Rian. Setibanya di rumah, ia langsung mencari barang-barang kenangannya bersama Cinta. Tanpa basa-basi lagi, si ayah langsung memukuli Rian. Tapi sang ibu yang mulai yakin dengan penjelasan Doni, mulai mempercayai bahwa Doni adalah Rian. Dan ia pun melindungi Rian dari pukulan sang ayah. Setelah menemukan barang-barang kenangannya waktu bersama Cinta, Doni meyakinkan ibunya dan Mona dengan menjelaskan semua barang-barang kenangan tersebut. Dan itu membuat Mona dan ibunya semakin yakin bahwa ia benar-benar Rian. Dengan membawa barang-barang tersebut, Mona menjelaskan kepada Cinta bahwa Doni adalah Rian. Dan Mona mengingatkan Cinta dengan barang-barang tersebut. Akan tetapi Cinta masih belum bisa mempercayai begitu saja, guys. Cinta pun datang ke rumah Rian untuk mengembalikan semua barang-barang kenangan tersebut. Doni menjelaskan kembali bahwa ia benar-benar Rian. Tapi lagi-lagi Cinta masih belum bisa menerima penjelasan Doni. Keesokan harinya, Doni mendatangi rumah sakit di mana terakhir kali ia menghembuskan nafas.
Ia pun menemui dokter yang terakhir kali menanganinya dan meminta surat kematiannya agar bisa membuktikan kepada Cinta bahwa Doni benar-benar sudah meninggal. Setelah berhasil mendapatkan surat kematian Doni, ia pun bergegas menuju rumah Cinta dan kembali menjelaskan bahwa ia benar-benar Rian. Gue udah gak tahu lagi gimana caranya ngejelasin sama lo. Gue udah gak tahu lagi gimana caranya supaya lo yakin, supaya lo percaya kalau gue ini bener-bener Rian. Tapi gue Rian Cinta. Tapi Cinta menganggap bahwa Rian sudah pergi untuk selamanya dan tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan posisi Rian di hatinya. Di hari terakhirnya untuk menyelesaikan masalah dunianya, Rian meminta Cinta untuk datang ke tempat kenangan mereka berdua. Tapi sepertinya Cinta yang tak ingin menambah kepedihan hatinya memutuskan untuk tidak datang ke tempat itu lagi dan mengusir Rian. Scene berpindah kepada Mona yang berada di salah satu toko buku untuk membeli keperluan sekolahnya. Tanpa sengaja ia menemukan majalah yang berisikan tentang kematian seorang Doni dan ia pun langsung membeli majalah tersebut. Setelah memiliki majalah tentang kematian Doni, Mona langsung menemui Cinta dan memberikan majalah tersebut kepada Cinta agar dia percaya bahwa Doni adalah Rian. Di hari terakhirnya, Rian pun berpamitan kepada ibunya yang sudah mempercayainya bahwa Doni adalah Rian, dan ibunya pun memberikan pelukan terakhirnya. Namun sang ayah yang belum percaya melihat istrinya dipeluk oleh Doni langsung memukulnya lagi dengan tongkat baseball. Lalu untuk terakhir kalinya, Rian mengingatkan kembali ayahnya yang sudah berjanji tidak akan memukulnya lagi. Ia pun mengambil kayu yang dulu pernah ayahnya gunakan untuk memukulnya sampai akhirnya sang ayah pun percaya bahwa Doni adalah Rian dan memeluk erat anaknya tersebut. Scene berpindah kepada Cinta yang hendak menemui Ivan. Di tengah perjalanan, ia membaca majalah yang Mona berikan kepadanya. Dan setelah membaca majalah tersebut, sepertinya Cinta mulai sedikit yakin bahwa Doni adalah Rian. Saat ia sedang menghibur dirinya bersama Ivan, ia selalu terbayang perkataan Doni untuk menemuinya di tempat kenangan terindah mereka. Dan sesekali melihat bayangan Doni berdiri menatapnya. Di momen ini, ternyata Ivan yang memang menyukai Cinta sudah sejak lama memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Cinta. Tapi sepertinya Cinta tidak bisa membalas perasaan Ivan kepadanya. Cinta yang hatinya mulai tidak tenang memutuskan untuk meninggalkan Ivan dan pergi ke tempat kenangannya bersama Rian. Rian yang menyadari waktunya sudah tidak lama lagi memilih untuk menunggu Cinta di tempat kenangan mereka berdua. Dan tak lama kemudian, Cinta yang mulai penasaran dengan Doni akhirnya datang juga ke tempat itu, guys. Di momen ini, Cinta pun meminta Doni untuk benar-benar membuktikan bahwa ia adalah Rian. Sampai akhirnya Doni meminta Cinta untuk menutup matanya dan mengizinkannya untuk memeluknya. Dan saat berada di pelukan, Rian pun kembali ke wujud aslinya dan membuat Cinta langsung percaya bahwa ia benar-benar Rian. Setelah berhasil menerjemahkan kata love, maka film pun tamat. Kalau menurut kalian nih guys, apa yang bisa kita ambil dari cerita film ini guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis ya guys. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye-bye.